Seperti halnya di tanah Jawa, tradisi syarat nilai budaya leluhur di tanah Borneo juga masih mendarah daging hingga saat ini. Kita dikhususnya untuk mengantarkan ritual sebagai ancak yang pakai daun kelapa sama bulu bambu. Berbagai alat kelengkapan adat pun mulai dipersiapkan, yaitu pemasangan ancak yang terbuat dari anyaman sebilah bambu berbentuk bujur sangkar mengikatnya dengan tali akar. Makna masang ancak itu memang tradisinya. Kalau nggak dipasang ancak, karena itu yang paling tuanya, paling utamanya tuh. Dari nenek moyang pun itu utamanya. Kalau kita sudah selesai udah pasang ancak, barulah mereka mandi ini. Membuat ancak hanya dilakukan orang-orang tertentu saja. Mereka yang sudah memiliki pengalaman dalam memimpin berbagai upacara adat. Ancak yang dipersiapkan berjumlah 12 dengan berbagai ukuran. Alat adat ini nantinya akan dipasang pada 12 lokasi berbeda, baik di jalur darat maupun jalur air, di Tayan dan sekitarnya. Bila ada proses yang terlewatkan, baik tata urutan upacaranya ataupun di antara benda-benda penting di dalamnya tertinggal, bisa berakibat fatal. Tidak hanya di istana yang menggeliat, warga masyarakat juga ikut menyambutnya, seperti berkegiatan menyiapkan peralatan adat pendukungnya, yaitu membuat ketupat dari anyaman daun kelapa. Sangat berbeda dengan ketupat pada umumnya. Selain bentuk yang unik dan khas, ukuran ketupatnya lebih kecil daripada ketupat konsumsi, sehingga isi berasnya juga tidak terlalu banyak. Ada sekitar 10.000 ketupat yang diserahkan warga pedalaman dalam menyemarakan tradisi penuh makna dan filosofi kehidupan ini. Lemang dengan diameter yang lebih kecil dipergunakan dalam berbagai ritual, termasuk untuk bahan isian ancak. Ketan atau pulut yang direndami santan kelapa di dalam bulu, lalu dibakar hingga matang, sebagai simbol menghanguskan hal-hal yang tidak patut dan tidak layak di dalam kehidupan. Lemang untuk ritual menandai hubungan dunia atas dengan dunia bawah, sehingga menciptakan harmoni, merawat kesuburan. Lemang tidak hanya sekedar makanan, kehadirannya juga sebagai bagian dari sejarah panjang peradaban, menembus zaman dan sekat-sekat keyakinan. Lemang hadir sebagai perekat di bumi hingga dipercayai sebagai bagian yang turut menciptakan harmoni. Pada waktu yang sama, namun di tempat terpisah, juga sedang disiapkan peralatan adat sebagai acara inti
untuk pelaksanaan ritual adat pada esok harinya. Mereka menyiapkan ramuan air dari bahan rempah-rempah dan alat-alat kelengkapan adat penting lainnya. Cara-cara untuk memandikan bedilnya yaitu mempersiapkan segala ritual seperti langir, kasai, pentawar. Itu sudah disiapkan dari sebelum acara. Menggunakan beras kuning. Beras itu diolah menjadi kayak lulur. Beras berserta kunyit dengan ramuan yang lainnya. Beras, kencur, jeringau yang untuk dihaluskannya nanti. Nah, itu kita pentawarkan pakai 7 macam daun. Air ramuan berupa kulit langir dan beras kuning yang telah dicampur. Penggunaan bahan rempah ini selain memiliki aroma khas sebagai wujud harmonisasi manusia dengan alam semesta. Paku keminting sebagai pengeras, dan rokok dari pelepah daun nipah berjumlah 7 ikat, dengan satu ikatnya masing-masing 10 batang. Satu persatu, ancak mulai terisi berbagai benda-benda sesaji, baik bahan masakan maupun bahan alam lainnya, seperti nasi lemak berwarna kuning, berhias telur ayam kampung di bagian atasnya. Diletakkan di bagian tengah ancak. Di sekelilingnya ada nasi punjung atau nasi kerucut berukuran kecil, baik satu warna maupun perpaduan warna, masing-masing berjumlah 7. Proses menyiapkan ancak dari mulai menganyam, memasaknya, maupun mengisi ancaknya dengan aneka bahan mentah maupun hasil masakan harus di lokasi yang sama, pantang berpindah-pindah tempat. Tapi kalau yang di taman, Bahan-bahan nasi yang sejenis warna hitam, kuning, merah, putih, ya, baru hijau, itu namanya tumpang 5 kata orang sini. Iringan langkah pemasangan ancak dibarengi dengan tetabuhan genderang perang semakin menambah nilai sakralnya tradisi ini. Makanya kita masih ada gabung dengan orang Dayak kan, yang bunyi gendang itu orang Dayak. Tapi kita nggak bisa jelas yang gendang tuh, kita nggak bisa jelas. Sebanyak 12 ancak siap dipasang di semua titik baik di darat maupun di air atau jalur Sungai Kapuas di Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Masang ancak itu ada namanya. Sebelum kita gantung, kita hidupkan lilin, baru kita amburkan beras, baru kita sebut nama. Jadi siapa namanya kan? Sekarang mereka udah bangun, kita pakai Assalamualaikum Pak.
Assalamualaikum. Nah, baru kita nanya, baru kita ngomong. Segala rakyat katanya rakyat jelata dengan dah hadir untuk besok katanya yang kami itu kayu hendak katanya yang bersekarya karena menurut keramat keraton. Kami tahu semua katanya. Baik. Tadi Pemasangan ancak harus berurutan dari lokasi pertama hingga terakhir. Ini sudah menjadi syaratnya dari masa ke masa. Waktu kita sebelum mengesangkan ancak, belum bikin ancak, itu ada tentangan jeruk nipis tuh nggak bisa dimakan. Apa kan kita dimakan, dia nangkapnya pun kita nggak boleh. Selama kita selesai masang ini, kita udah nggak ada pantang lagi, kita sendiri. Tapi kalau di sini masih ada. Di rumah ini nggak bisa dimasukkan itu barang tuh, jeruk nipis nggak bisa selama 7 hari. Udah kenyawa bahan. Tidak bisa hidup. Atau aku beri salam kita, atau sembah dari kami, atau yang ada cukup kita makan, yang ada dimakan, yang nada jangan dicari kita, atau kami. Pelaksana adat tetap meneruskannya hingga tuntas. Kalimat demi kalimat terus mereka bacakan sebagai ungkapan meminta keselamatan dalam pelaksanaan mandi bedil kerajak esoknya. Tidak ada gangguan apapun, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan aman dan semua mendapatkan keselamatan. Kerajaan di perak api segala ketupat api ya, jangan kita terkejut api ya. Untuk kami sembah tu dia ini api tu. Nak kepatut nak kelihat kita gelap kita orang halus. Besok katanya jam 8 pagi kerajaan urun keramat keraton yang di Pandai Kujung Tanjung. Tolong minta itu tak terjaga artinya. Atau artinya beribu yang kami antar, atau artinya kalau ada kekurangan artinya kami minta ampun dan maaf. Kalau kami itu anak manusia artinya sifat kekurangan dan kehilapan. Minta ampun dan maaf kami kita itu kami ini. Pakai itu angnya. Pala pulau tidak tentu, pala pulau kulun kali. Menunggu pala pulau tu karena aku biasa ngumpat mintaan. Atau kami bersembah ke kita cukup dengan sekapur paku kuminting apa ya. Jangan kita cari yang nada yang ada ya dibakat atau orang nak nurun kerajaan besok. Kendati demikian, ritual ini adalah murni menjalankan adat dan kebiasaan leluhur untuk melestarikan budaya semata. Doa sesungguhnya tetap memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada itu dibakat. Jangan tuan cukup lah. Kita nak ngaruh segala seluruh kalimat kecamatan itu. Itu kan mari kita ada itu kita makan kita jangan kita cari yang nada jawab kami itu sembah dari aja dengan kita tu nurun kerja ye besok jangan kita kencang aku lagi kita dah mereka tahu tu sembah cukup dengan saya sekapur paku kuminting serape tu selade yang nada jangan dicari kita.
Bersamanya inilah raja beserta permaisuri kerajaan Tayan. Suara tabuhan genderang perang mengiringi langkah demi langkah Bedil di arah keluar istana menuju dermaga di depan istana kerajaan Pakunegara. Dari awal turun dari keraton itu harus berbunyi gendang perangnya sampai pokoknya sampai perjalanan sampai di tempat tujuan baru berhenti. Di saat memandikan gendang perang tidak berbunyi lagi. Setelah selesai kita udah berangkat pulang, gendang perang harus berbunyi lagi sampai di keraton. Para penabuh genderang berasal dari suku Dayak Entangi. Mereka dijemput di kampungnya oleh kerabat Keraton Tayan 1 hari sebelum puncak pelaksanaan ritual budaya untuk menyemarakan pelaksanaan tata upacara mandi bedil. Bahwa setiap tahun itu setiap 1 Muharram harus dimandikan bedilnya. Memegang bedil itu harus dari keluarga keraton yang bergelarkan betitil dengan utin. Itulah yang harus memegang bedilnya. Prosesi mandi bedil kerajak atau memandikan pusaka sepasang ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Dimulai dengan mengkasai atau pembersihan awal dengan campuran beberapa ramuan. Dilanjutkan melangir atau pembersihan dengan kulit langir. Terakhir ditepas dengan menggunakan tepung tawar beserta kelengkapannya. Bedil itu kan ditemukan, nah, utamanya itu bukan dari sini kan, ditemukan di Kuala Labai awalnya itu bedil itu. Nah, jadi orang masyarakat sana menemukan pas mancing. Bedil itu berbentuk kayak meriam, tapi dia kecil. Ada 7 kalau nggak salah. Cuma yang ada cuma sisa 2, 1 dengan yang laras. Masyarakat mancing, dikira ikan. Diangkat pancing, ternyata besi itu, bedil itu tadi. Dia pun tidak tahu itu bedil kan. Benda pusaka ini diserahkan pihak keluarga yang menemukan kepada Raja Tayan. Di Tayan sewaktu itu, pemerintah Raja Tayan pertama, Gusti Lekar. Menurut Raja Panembahan Anom Pakunegara Tayan, tradisi ini bertujuan untuk menangkal dan menolak bala bencana, serta melindungi negeri Tayan, baik itu dari musibah kekeringan, wabah penyakit, dan sebagainya. Sejak Gusti Lekar sampai sekarang, bedil kerajak ini masih dipelihara dan disimpan di Istana Kerajaan Tayan. Prosesi mandi bedil kerajak
dilanjutkan dengan rangkaian Perang Ketupat. Dinamakan Perang Ketupat sebagai bentuk simbolik tolak bala yang kemungkinan melanda negeri Keraton Tayan dengan cara saling melemparkan ketupat tolak bala antar warga di daratan dengan warga yang berada di atas sungai. Perang Ketupat dilaksanakan mulai dari muara Sungai Tayan hingga menuju Istana Keraton Pakunegara Tayan di Desa Pedalaman yang berjarak 1 kilometer dari situs kerajaan itu. Kerajaan Tayan saat ini merupakan satu di antara 11 kerajaan di Kalimantan Barat yang masih eksis dalam mempertahankan adat, budaya, dan tradisi yang berkearifan lokal. Rangkaian adat dan budaya dikemas dalam sebuah festival budaya yang secara turun-temurun tetap dijaga kelestariannya. Prosesi ritual mandi bedil kerajak sudah sangat mengkristal di tengah masyarakat Tayan. Dengan dilibatkan secara langsung, masyarakat juga merasa memiliki tradisi budaya ini. Ada. Kebudayaan kita yang di Keraton Tayan ini perlu dilestarikan lagi, perlu dipertahankan biar masyarakat itu tahu, oh inilah cara keraton. Jadi ini jangan sampai punah. Tradisi mandi bedil kerajak adalah warisan pusaka yang sesungguhnya harus terus dijaga dan dirawat sebagai warisan leluhur. Kekuatan budaya ini menjadi modal dalam rangka menjaga tradisi, memakmurkan agama, dan mengangkat kesejahteraan masyarakat.